Tahu nggak sih, otakmu cuma terpakai 10%-nya loh. Enggak lah, itu tidak benar. Manusia hampir memakai 100% otaknya hampir setiap saat. Lalu, apa yang menahanmu? Kenapa kita tidak bisa belajar bahasa asing lebih cepat, mengalihkan banyak angka di luar kepala, atau memahami fisika kuantum? Mungkin karena semua batasan yang kita buat sendiri. Apa kamu pernah bilang pada dirimu sendiri, aku kurang jenius buat mecahin soal matematika itu, atau aku nggak cukup pintar biar bisa masuk ke universitas itu? Kalau ucapanmu begini, berarti kamu sudah memprogram dirimu agar gagal. Setiap manusia bisa kok melakukan hal luar biasa kalau memang punya kemauan. Pada tahun 1954, Roger Bannister menjadi pelari pertama sejauh 1,6 km dalam waktu kurang dari 4 menit. Selama berabad-abad sebelumnya, hal ini dianggap mustahil. Konon, jantung kita bisa meledak kalau kita lari secepat itu. Tapi Bannister berhasil melakukannya dalam waktu super mepet 3 menit 59 detik. 2 bulan kemudian atlet lain juga mengikuti jejaknya dengan 1,5 detik lebih cepat. Rekor terbaru dicapai dalam waktu 3 menit 43 detik, 17 detik lebih cepat dari waktu yang kita perkirakan. Banyak sekali belenggu yang ada di kepalamu sehingga kamu tidak tahu kemampuanmu yang sebenarnya. Otakmu mirip komputer super loh. Organ ini akan melakukan apapun yang kamu minta. Pastikan beri perintah yang menginspirasi ya. Itulah yang dilakukan para atlet, CEO, dan ahli bedah otak setiap hari. Apa kamu pernah merasa sangat tertarik pada sesuatu, sampai-sampai lupa waktu, tidak mengecek ponsel, tidak merasa harus makan, tidur, atau bernapas? Berjam-jam telah berlalu, tapi kamu sangat asyik dan benar-benar fokus dengan kegiatanmu. Aku juga mengalaminya saat sedang berlatih musik. Kondisi ini memang tidak sering terjadi, tapi mungkin kamu juga pernah mengalaminya setidaknya sekali seumur hidup. Dan rasanya sungguh luar biasa. Bayangkan kamu bisa hidup seperti ini setiap saat. Dengan istirahat untuk makan, tidur, dan lainnya, manusia tetap perlu memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Tapi, coba bayangkan kalau kamu bisa selalu dalam kondisi ini setiap kali belajar, bekerja, atau menjalani hobi. Kamu pasti jadi orang yang paling produktif. Kamu bisa saja sudah tamat SMA di usia 14 tahun dan menjadi CEO sebelum 20 tahun. Bisa-bisa kamu juga sudah mengarang banyak novel. Itu bukan sains fiksi loh. Pikiranmu memang punya kekuatan untuk bisa super produktif dan kreatif. Dan rupanya kamu bisa mengaktifkannya di otakmu tanpa bantuan orang lain. Psikolog yang menemukan bukti ini memang orang yang penuh rasa ingin tahu. Kenapa sebagian orang, seperti seniman, terus menciptakan mahakarya, meski tidak mendatangkan uang atau ketenaran? Karya seni mereka tetap menenteramkan jiwa, dan mereka tidak mau mencari profesi lain yang lebih menghasilkan. Psikolog tadi mulai mewawancarai orang-orang ini. Akhirnya, seorang komposer berkata, saat membuat lagu, dia berada dalam kondisi mental yang membuatnya tidak menginginkan hal lain di dunia ini. Dengan melakukan hal yang disukainya, dia bisa merasa sangat puas sehingga tidak menginginkan penghargaan, duit, sorakan, atau apapun lah. Orang juga menyatakan hal yang sama. Psikolog ini menamainya sebagai flow. Beginilah rasanya. Kamu benar-benar tenggelam dalam kegiatan yang kamu lakukan. Begitu fokus melakukannya sehingga tidak merasa terusik oleh apapun. Kamu 100% bersemangat. Alasan dibalik semua ini sebenarnya sangat sederhana kok. Otak manusia bisa mempersepsikan 110 bit informasi setiap detik. Mendengarkan orang lain bicara saja memerlukan hingga 60 bit. Karena itulah sangat sulit mendengarkan dua orang membicarakan dua hal kontras di waktu yang sama. Kamu cuma bisa mendengarkan ucapannya sambil melakukan hal-hal mudah seperti mendengarkan musik, mengecek ponsel, membalas WA, memainkan rambut, atau bahkan sekedar memikirkan cuaca. Saat kamu mencapai flow, aktivitas yang kamu lakukan mencapai titik perhatian sebesar 110 bit. Jadi, tidak ada sisa bit untuk melakukan aktivitas lain. Dunia di sekitarmu seolah hilang. Kamu bahkan mengesampingkan kebutuhan dasar seperti makan atau tidur.
Tapi yang terpenting, kamu merasa percaya diri, sama sekali tidak ragu. Kamu bisa melakukan apapun, dan kamu tahu kalau kamu bisa. Selain itu, semakin kamu melakukannya, semakin banyak inspirasi yang akan kamu dapat. Kamu tidak menyadari waktu yang terus berjalan. Jam berlalu, tapi kamu bahkan tidak sadar, dan tentunya kamu tidak kelelahan. Saat kamu membaca buku, semua kata yang tertulis seolah hidup. Saat memainkan alat musik, seolah kamu bisa mendengarnya berbicara denganmu. Saat kamu berlari, dunia di sekitarmu seolah berada dalam suara surround HD. Kedengarannya memang keren sih, tapi bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, semuanya tergantung pada dua hal ini. Seberapa besar kamu merasa tertantang, serta tingkat keahlianmu. Kamu akan berada dalam berbagai kondisi tergantung level kedua faktor ini. Misalnya saja, kamu sedang mengerjakan PR matematika kelas 2 SD. Meski bukan Einstein, kamu juga bisa matematika. PR itu terlalu mudah dan tidak menantang sama sekali. Kamu pun jadi bosan. Nah, coba bayangkan kamu baru saja dapat pekerjaan baru. Kamu memang punya keahlian sih, tapi atasanmu memberi pekerjaan yang sangat sulit di hari pertamamu. Kali ini tantangannya terlalu besar, jadi kamu mulai merasa khawatir. Flow ada di antara kedua kondisi ini. Di sini kamu punya sekian banyak keahlian, tapi juga punya banyak tantangan. Pekerjaannya memang sulit dan kamu sangat percaya diri dengan keahlianmu itu. Inilah langkah-langkah yang perlu kamu lakukan agar bisa memasuki flow state. Pilih waktu yang tepat. Pertimbangkan waktu-waktu di saat kamu paling produktif. Mungkin pagi-pagi sekali, tengah hari, atau lewat tengah malam. Tiap orang punya waktu produktifnya sendiri. Apa kamu kelelahan, sedih, stres, marah, atau lapar? Kalau iya, maka tak akan berhasil. Pastikan kamu sangat berenergi dan positif. Kalau tidak, perhatianmu akan selalu teralihkan. Jauh-jauh dari ponsel deh, matikan TV, dan tutup pintunya. Kalau fokusmu buyar saat melihat foto Anabul yang dikirim temanmu, kamu perlu waktu sampai 25 menit untuk benar-benar melupakannya, lalu kembali berkonsentrasi pada pekerjaanmu. Senyapkan ponselmu dan rapikan mejamu sehingga kamu tidak merasa harus melakukannya kemudian. Ambil semua barang yang akan kamu perlukan sehingga kamu tidak harus bangun dan mengganggu flowmu itu. Nah, coba pilih kegiatan yang benar-benar ingin kamu lakukan. Jangan lupa, agar bisa masuk ke flow, kamu harus melakukan hal yang sangat kamu kuasai dan memberimu tantangan. Sayangnya, kamu tidak bisa mencapai flow di setiap aktivitas. Jadi, pilih kegiatan yang benar-benar sudah kamu kuasai. Menurut para ilmuwan, kita perlu latihan selama 10.000 jam agar jadi mahir. Maka, rata-rata 3 jam sehari, iya, setiap hari, selama lebih dari 9 tahun. Pilih hal yang menantang serta memberimu kesempatan untuk berkembang. Kalau terlalu mudah, kamu pasti akan cepat bosan. Tapi jangan berlebihan juga. Kalau sudah merasa sangat kesulitan, kamu tidak akan mencapai keadaan flow yang sempurna. Coba pikirkan kegiatan spesifik. Kamu akan lebih bisa memfokuskan pikiranmu dan tidak akan melamun. Misalnya dengan menulis cerita, melanjutkan melukis, membuat rencana bisnis, apa saja. Pokoknya pastikan kamu tahu apa tujuan akhirnya. Kalau sudah siap, kamu bisa mulai bekerja. Tapi flowmu tidak akan seketika muncul. Sama seperti olahraga, kamu perlu pemanasan dulu. Dalam kondisi fokus penuh, biasanya diperlukan waktu sekitar 15 menit untuk memasuki flow state. Tapi jangan sedih ya kalau kamu belum berhasil melakukannya untuk pertama kali. Terus coba sesering mungkin. Kemungkinan kamu akan paling produktif dan merasa paling bahagia pada saat seperti ini. Kemungkinan besar kita mendapatkan ide terbaik saat kita berada dalam mode flow sepenuhnya. Inilah saat komposer menggubah musik terbaik mereka, penulis mengarang novel terbaik mereka, dan para atlet wanita mencetak rekor dunia.